Oke, baik. Selamat siang Ibu Adelvina, selamat siang Ibu. Siang. Tanya praktik. Oke, saat ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi. Jadi, pasca observasi. Ini setelah kami melakukan percakapan pra-observasi beberapa hari yang lalu. Kemudian saya melakukan observasi atau pengamatan terhadap Ibu Adelvina ketika dia melakukan pembelajaran di kelas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 7. Kemudian saat ini kami akan melakukan percakapan pasca observasinya dan kegiatan ini akan direkam. Kemudian videonya akan saya unggah untuk tugas pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Oke, kita akan mulai. Baik, selamat siang Ibu Adelvina. Selamat siang Pak Alex. Apa kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, puji Tuhan. Kemarin Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya? Iya. Oke, di kelas 7 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kira-kira setelah melakukan kegiatan pembelajaran, bagaimana perasaan Ibu? Sudah pasti menyenangkan ya Pak, karena anak-anak dalam kelas benar-benar antusias sekali. Mereka senang, apalagi saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, jadi melibatkan semua mereka dalam kelas. Oke, jadi perasaannya senang. Senang sekali juga. Pak. Ya. Bagaimana dengan hasil pekerjaan siswa saat mereka diskusi? Apakah banyak yang tuntas? Puji Tuhan, hasil diskusi mereka tuntas. Mereka juga bisa menghasilkan proyek yang baik. Hasil yang mereka hasilkan juga berdiferensiasi. Ada yang menghasilkan teks prosedur dalam bentuk video, dalam bentuk gambar. Jadi memuaskan bagi saya. Oke, jadi dari proses yang terjadi itu yang salah satu yang membuat Ibu merasa senang. Iya, senang gitu ya? Jadi kegiatannya sudah berjalan dengan baik. Oke, mungkin saya ingin dengar dulu kira-kira refleksi diri dari Ibu sendiri berdasarkan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Mungkin menurut Ibu hal baik apa yang Ibu sudah lakukan selama kegiatan pembelajaran itu? Kalau hal baik, yang pertama saya sudah mampu menghasilkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau hal yang mungkin jadi refleksi kekurangan saya kurang mampu mengolah kelas. Oke, jadi hal baiknya sudah bisa merancang sudah merancang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, RPP-nya modul ajarnya berdiferensiasi. Ya. Namun di samping itu masih ada juga hal yang perlu diperbaikan. Ya memang biasanya ketika kita sudah merancang yang bagus belum tentu bisa dilakukan dengan maksimal. Jadi hal yang perlu dikembangkan pengelolaan kelas. Mungkin selanjutnya saya lebih fokus lagi ke anak-anak, lebih mengolah kelas dengan baik. Karena kemarin dalam kelompok mungkin saya lebih fokus kelompok 1, lalu kelompok 2 saya biarkan ribut. Gitu. Mungkin selanjutnya saya lebih menguasai kelas. Ya, pengelolaan kelas atau penguasaan kelas. Iya. Kira-kira dalam pengelolaan kelas itu yang Ibu lakukan itu apakah siswa sudah terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran atau bagaimana kira-kira? Kalau aktif sih aktif, cuma namanya anak-anak, jadi kadang ada juga yang aktif. Iya. Ke hal yang positif, ada yang aktif ke hal lain, ganggu teman. Nah itu yang kadang saya sulit untuk kontrol mereka. Iya. Yang tidak aktif ganggu teman ini, kalau dari yang Ibu amati kira-kira apa yang buat mereka itu kayak suka ganggu teman? Begitu sudah ketika saya jalan ke kelompok 1, mungkin karena mereka tidak dipedulikan atau tidak diperhatikan, akhirnya adalah yang jadi sumber keributan, ganggu teman lain. Iya, itu sering terjadi biasanya. Selalu saja ada siswa-siswa itu sudah pasti terjadi. Mungkin usil apa. Iya, apalagi pada saat ruang kolaborasi kan. Iya, saat diskusi itu. Iya, diskusi. Oke. Kemudian dari
kendala atau tantangan itu tadi, kira-kira apa yang mau Ibu perbaiki ke depannya supaya pengelolaan kelas mungkin bisa lebih baik? Kira-kira apa yang dilakukan untuk tindak lanjuti yang perbaikan tadi? Iya, kalau soal masalah yang tadi mungkin selanjutnya saya lebih menguasai kelas lah, seperti yang tadi saya bilang. Tidak hanya peduli di satu kelompok, tapi harus peduli ke semua kelompok. Kalau bisa saya keliling-keliling pada saat kerja kelompok, supaya kelompok yang lain jangan merasa dia terlantarkan, akhirnya bebas. Oke. Mungkin ada aktivitas kegiatan yang Ibu mau lakukan supaya bisa punya kompetensi dalam pengelolaan kelas? Mungkin mau ikut kegiatan apa begitu untuk supaya bisa lebih paham lagi Kalau mungkin? untuk memperkuat kompetensi dalam kelas, mungkin saya bisa belajar mandiri dari YouTube. Atau bisa juga saya belajar dari PMM. Oke. Dan lebih bagus lagi kalau saya tanya-tanya teman sejawat, rekan-rekan guru yang senior. Yang senior ya, betul. Belajar langsung dari orang yang berpengalaman. Orang yang berpengalaman. Oke. Kemudian berarti kurang lebih itu tadi yang menjadi refleksi diri yang Ibu rasa sendiri begitu ya? Iya. Mungkin saya boleh minta izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya juga, Bu, selain dari apa yang menjadi refleksi Ibu tadi. Mungkin dari pengamatan saya, yang pertama memang saya apresiasi yang Ibu lakukan, kegiatan pembelajaran, modul ajar yang Ibu sudah rancang juga. Di situ sudah tertuang pembelajaran berdiferensiasi, ada kontennya, saya lihat ada beragam sumber belajar di situ, ada buku, kemudian Ibu juga menampilkan video pembelajaran, kemudian Ibu juga buat bahan ajar. Jadi siswa yang suka dengan video ya mereka lebih tertarik mungkin saat video. Yang lebih suka membaca ya mereka bisa lebih banyak membaca buku. Jadi setiap kebutuhan siswa bisa terpenuhi dari proses diferensiasi konten itu. Kemudian saya juga melihat ada diferensiasi proses, di mana ada diskusi, di mana ada siswa ada saling memberikan tanggapan ketika presentasi. Kemudian yang bagusnya juga ada diferensiasi produk. Jadi Ibu memberikan kesempatan siswa boleh menyampaikan hasil pemahaman mereka, itu tugas mereka. Boleh mereka pakai uraian, catatan, boleh mereka pakai apa lagi kemarin itu video dan boleh mereka menggambar. Yang suka gambar pasti lebih memilih untuk menggambar saja. Itu salah satu hal yang baik. Kemudian juga saya melihat secara keseluruhan sudah sangat bagus, ada ice breakingnya juga. Ibu sangat peka dengan kondisi, karena saya lihat ketika ada siswa yang sudah mulai, ada sebagian siswa sudah mulai bosan, Ibu langsung cukup anak-anak kita ice breaking dulu. Itu sangat membantu sekali siswa untuk kembali fokus. Saya juga bisa belajar banyak dari apa yang Ibu lakukan itu. Kemudian dari itu semua memang ada juga beberapa yang mungkin perlu dikembangkan lagi. Yang pertama mungkin saat memberikan instruksi mungkin bisa lebih pelan lagi, jangan terlalu cepat. Karena mungkin siswa yang di belakang tidak langsung bisa dengar begitu, tidak langsung bisa tangkap. Kemudian dalam pengelompokan juga, kalau yang saya lihat kemarin itu hanya 2 kelompok, ya. Satu kelompoknya 6 orang. Mungkin itu bisa dievaluasi, mungkin bisa lebih dari 2 kelompok. Karena kalau satu kelompok 6 orang, ya ada kemungkinan 6 orang tidak semuanya bisa terlibat aktif begitu. Mungkin kalau 3 kelompok, jumlah kelompoknya diperbanyak lagi, jadi setiap siswa bisa lebih berperan. Ya. Kemudian itu juga tadi mungkin karena itu juga yang memicu ada siswa yang karena dia tidak tahu dia buat apa, akhirnya dia sudah ada ganggu kawan saja. Kemudian kesepakatan kelas juga saya rasa sudah bagus. Ibu kembali mengingatkan apa yang menjadi kesepakatan, siswa juga selalu ingat dan apa yang sudah mereka sepakati bersama, itu bentuk tanggung jawab mereka. Kemudian ya memang sesuai yang Ibu sampaikan tadi, pengelolaan kelas
mungkin jangan berpusat di satu kelompok saja, Iya. tetap memperhatikan juga kelompok yang lain. Mungkin itu yang menjadi catatan tambahan yang saya amati saat kegiatan observasi kemarin. Mungkin ada yang Ibu mau sampaikan sampai di sini? Kalau saya tidak ada yang perlu saya sampaikan, cuma saya berterima kasih banyak. Ini sebagai pelajaran juga buat saya, setidaknya ketika saya diobservasi saya bisa tahu kekurangan saya di mana. Mungkin kedepannya saya lebih fokus lagi mengajar, lebih menguasai kelas ketika mengajar. Kekurangan yang sudah disampaikan saya perkuat lagi. Iya. Oke, baik. Saya juga berterima kasih juga untuk Ibu Adelvina, karena dari apa yang Ibu lakukan saya juga bisa belajar banyak hal dari situ. Jadi kita sama-sama saling belajar. Iya. Mungkin ke depan ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya bisa minta Ibu untuk mengobservasi saya, untuk membantu saya juga gitu. Jadi kita saling berkolaborasi. Iya. Kemudian pada bagian akhir dari aktivitas pengembangan di sini tadi menyampaikan tujuan yang sudah disampaikan, tujuan pembelajaran itu dengan baik. Kemudian kemampuan membuka dan menutup pembelajaran juga saya rasa sudah sangat baik. Hanya itu ada satu bagian di kegiatan pendahuluan itu ternyata Ibu lupa mengecek iya. kehadiran. Iya. Jadi lupa mengecek kehadiran Kemarin siswa. lupa cek kehadiran. Ya. Itu saja. Kemudian model pembelajaran PBL-nya juga terlihat. Iya. Sintaks-sintaks, langkah pembelajarannya juga sudah terlihat semua. Mulai dari awal, dari pemberian permasalahan, kemudian siswa menganalisis sampai kepada mereka diskusi dan presentasi, dan diakhiri dengan refleksi. Kemudian saya rasa itu tadi semuanya sudah berjalan dengan baik. Kita sama-sama belajar untuk sama-sama meningkatkan kompetensi kita. Mungkin itu saja Ibu yang bisa kita diskusikan. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Sekian dan terima kasih. Saya terima kasih.